Allahu 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 Allah. Insya Allah kita akan masuk teman-teman ke sebab yang ke-24, yaitu bergaul dengan orang-orang yang malas ataupun yang suka mengisi waktunya dengan hal-hal yang kosong atau menganggurkan waktunya. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Kita ini bisa terwarnahi oleh teman ataupun lingkungan. Kalau kita berada di satu lingkungan yang sehat, satu lingkungan yang rajin, satu lingkungan yang berprestasi, satu lingkungan yang beriman, satu lingkungan yang maju, berkembang, akan mempengaruhi kepada prestasi kita juga. Begitu juga kalau kita bergabung dengan satu lingkungan, kondisi, suasana yang penuh dengan amburadul, kemaksiatan, omong kosong, kedustaan, manipulasi dan segala macam, maka kita pun akan terwarnai dengan itu. Jadi manusia ini sangat sensitif. Kita sangat sensitif. Saya sering sampaikan di pengajian teman-teman sekalian, kita ini bisa seketika membedakan dengan kuping kita, dengan gendang yang ada di dalamnya, mana suara besar, mana suara kecil. Mata kita bisa membedakan mana yang terang, mana yang bagus, mana yang buram ataupun mana yang kurang bagus. Hidung kita bisa membedakan seketika mana bau busuk, mana bau wangi. Lisan kita, lidah kita bisa membedakan mana asam, mana pedas, mana asin, mana manis dan seterusnya. Dalam waktu seketika. Tangan kita bisa membedakan, saya kalau memegang meja ini, saya bisa membedakan kaitnya ini kasar ataupun tidak. Atau bahkan suhu pun bisa, ini panas atau dingin misalnya, dan seterusnya. Kita sangat sensitif. Kita mudah terpengaruh. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, al-maru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil, maka harus seseorang dari kalian perhatikan baik-baik siapa yang dia jadikan sebagai temannya. Kita terwarnahi. Saya sering juga kasih contoh teman-teman sekalian. Kalau kita berteman dengan 10 orang perokok, kita nggak merokok misalnya. Maka hari pertama, hari kedua minimal kita terbiasa melihat mereka meletakkan di mulutnya. Kemudian mereka mulai membakarnya. Wa na'udzubillah. Kemudian semoga Allah selamatkan kita dan muslimin dari bahaya benda yang satu ini ya. Kemudian seminggu kita terbiasa mengisap, kita menghirup udaranya. Sebulan mereka akan mengatakan, cobalah satu batang, kita sudah coba. Setahun kita bisa merokok bersama mereka. Begitu juga dengan kalau kita berteman sebaliknya dengan 10 penghafal Quran. Kita tidak tahu sama sekali huruf hijaiyah. Anggap sangat bodoh. Hari pertama, hari kedua kita malu. Seminggu kita mulai belajar. Sebulan kita bisa ngaji. Setahun kita bisa hafal Quran bersama mereka. Oleh karena itu ini bagian daripada salah satu pondasi agama kita. Yaitu kita harus membentuk komunitas yang sehat. Makanya Nabi SAW pada saat melihat kondisi di Mekah tidak memungkinkan untuk menyelamatkan orang beriman, dan mereka berada di komunitas yang di sana makan bangkai, di sini sembelih hewan kepada selain Allah, sini sembah berhala dan segala macam hal. Maka bahkan mereka tawaf dalam kondisi telanjang pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi SAW berusaha untuk mencari sebuah tempat yang siap untuk dijadikan sebagai komunitas kaum mukminin. Dan akhirnya ditemukanlah Madinah dengan hikmah Allah SWT dan terbentuk komunitas Islami yang memang siap untuk menjalankan perintah Allah SWT. Karena itu saling berhubungan satu sama yang lain. Oleh itu teman-teman sekalian, hati-hati sekali. Jangan mengatakan, oh iman saya kuat lalu saya terus saja, atau Anda terus bergaul dengan teman-teman Anda yang jauh dari agama. Karena itu berpengaruh sekali. Itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu hati-hati. Banyak sekali hal yang bisa dijadikan contoh. Bahkan kita makan sedikit pun awalnya, misalnya kita berteman dengan teman yang banyak makan, kita juga akan banyak makan bersama dia. Pengaruhnya luar biasa. Nah, salah satu yang membuat iman lemah itu adalah bergaul dengan orang-orang yang malas beribadah, malas bekerja, tidak produktif. Dan ini bahaya. Kalau dia sudah menjadi sebuah kebiasaan atau pola, sulit sekali dia untuk keluar dari sifat malasnya itu. Baginya kalau sudah mengerjakan satu pekerjaan kecil, sudah sebuah prestasi yang sangat besar. Nah, ini keliru. Harusnya dia melawan itu. Karena Nabi SAW pun berlindung dari sifat malas. Wa'udzubika minal al-kasal, al-ajzi wal-kasal. Ya Allah, selamatkan aku dari
Al-ajiz itu kayak orang yang vakum, ya, kasal, orang malas. Maka Nabi SAW selalu berlindung dengan itu, supaya jangan sampai masuk dalam kategori orang ini. Makanya agama kita adalah agama yang bergerak, agama motorik. Sholat kita ada gerakannya, ada hafalannya, ya. Kemudian juga ada hal-hal yang harus kita jaga kedisiplinannya, kalau tidak batal misalnya sholatnya. Itu juga dengan puasa, itu juga dengan haji, itu juga dengan jihad, cari nafkah, dan segala macam hal yang sudah kita tahu sama-sama tentunya teman-teman sekalian. Oleh karena itu, hati-hati sekali bila berteman dengan orang-orang yang tidak produktif, malas, suka menganggur. Ini nggak boleh. Kita sedang tidak membahas orang-orang yang di PHK kemudian tiba-tiba jadi menganggur, bukan itu. Tapi kita sedang membahas memang orang yang dasarnya memang dia menganggurkan dirinya. Bukan orang yang berusaha, enggak. Memang bangunnya telat, bekerjanya juga, iya kadang-kadang kalau dia ingin, kalau enggak ya sudah tidak bekerja dalam sehari, tidak produktif. Cuma pikirin makan apa lagi, minum apa lagi, kamar mandi, bolak-balik di situ saja. Dari tontonan ke tontonan ini, akhirnya habis waktunya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kata penulis di sebab lemahnya iman ke-24 di halaman 126 dari buku yang sedang kita bahas, bergaul dengan pemalas mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap sikap konsisten atau istiqomah. Karena manusia sangat mudah dipengaruhi oleh temannya. Jika teman pergaulan adalah seorang yang memiliki kemauan dan cita-cita rendah, maka ia akan terpengaruh kepadanya. Maka janganlah engkau bergaul dengan orang yang memiliki kepribadian rendah, karena akan menjadikan kamu hina bersama orang-orang yang hina. Seorang mukmin sejati pasti akan mencari seorang teman yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah atau Tuhannya, dan dapat membantunya dalam urusan agama dan dunianya. Itu sifat orang beriman. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memastikan ada seorang tokoh Quraisy. Rupanya orang ini teman mainnya Nabi SAW. Seingat saya namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Sampai diistilahkan oleh sebagian ulama, kalau Uqbah ini adalah manusia yang paling celaka dan terhina sebenarnya. Kalau Anda belum tahu kisahnya, dia satu tokoh Mekah. Dan dia sahabat Nabi SAW dari kecil. Pada saat Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi dan beliau mendakwakan, persahabatan Nabi SAW dengan Uqbah masih berjalan. Subhanallah, berjalan waktu, dia mengundang Nabi SAW makan ke rumahnya. Maka Nabi SAW ingin sahabatnya masuk Islam. Lalu Nabi SAW mengatakan, saya tidak akan makan Uqbah sampai kamu syahadat. Bukan memaksa, tapi Nabi SAW sedang berharap sahabatnya masuk Islam, masuk surga gitu. Maka Uqbah mengatakan, sudahlah Muhammad, ini undangan makan. Kata Nabi SAW, tidak. Kalau kau syahadat baru saya makan. Seperti biasa sahabat dengan sahabatnya ngobrol ya. Maka Uqbah pun syahadat. Tersebarlah satu Mekah pada saat itu. Kalau salah satu tokoh Mekah, Uqbah bin Abi Mu'aid, masuk Islam. Kebetulan dia juga punya persahabatan, kalau saya tidak salah, antara dia dengan Umayyah bin Khalaf atau dengan Abu Jahal, Amr bin Hisham ya. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Salah satu dari dua orang ini, seingat saya, kemudian mendatangi Uqbah lalu berkata, hai bapak, kau sudah tinggalkan agamanya nenek moyang, betul kau sudah murtad, ya, kau sudah masuk ke agama Muhammad. Dia bilang tidak. Lalu bagaimana dengan kisah syahadatmu? Dia bilang, saya undang Muhammad ke rumah, dan sebagai tuan rumah saya malu kalau saya tidak mengikuti kemauan tamu. Maka kata sahabatnya, kalau tidak salah, kalau bukan Umayyah, maka Amr bin Hisham atau Abu Jahal mengatakan, kalau gitu buktikan. Saya mau sekarang kau buktikan, kau datangi dia di mana Muhammad sekarang sedang berada dekat Ka'bah, lalu kau menyatakan kalau kau bukan di dalam agama Muhammad dan ludahi muka Muhammad. Maka Uqbah pun pergi ke sana. Kemudian dia melakukan apa yang diminta oleh sahabatnya yang kafir tadi. Apa yang terjadi pada saat itu? Allah SWT turunkan firman-Nya, ya, yang menceritakan tentang keadaan orang ini nanti, Uqbah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dan pada hari kiamat nanti orang zalim itu, maksudnya si Uqbah ini, akan menggigit tangannya. Dan dia akan berkata, coba seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai sahabatku.
laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Karena dia telah menyesatkan aku setelah datang kepada aku peringatan. Ya. Jadi dia menyesal. Persahabatannya dengan orang saleh Nabi Muhammad SAW, ya, itu dia tinggalkan demi untuk melakukan persahabatan dengan orang yang menjauhkan dari zikrullah, dari iman. Akhirnya dia masuk dalam neraka bersama dengan teman-temannya yang kafir itu. Ingat teman-teman sekalian, kalau ada orang yang di sekitar Anda, orang-orang fasik, orang-orang fasikah, laki-laki yang buruk, perempuan yang buruk, jauh dari agama, kemudian mereka menjanjikan sambil mengatakan, gak apa-apa buat aja nanti saya yang tanggung. Ketahuilah itu kedustaan besar. Mustahil dia bisa tanggung. Karena Allah SWT mengatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taziru waziratul wizra ukhra. Tidak akan ada orang yang menanggung tanggungan dosa orang lain. Tapi yang ada adalah, yang benar, kalau dia mengajak seseorang, si A misalnya mengajak si B berbuat dosa. Bukan berarti, lalu si A mengatakan kepada si B, udah buat aja saya tanggung dosamu. Bukan berarti betul-betul kalau si B berzina, si A yang tanggung dosanya. Bukan itu. Yang ada adalah, si B dikasih dosa, hukuman, dosa dan hukuman. Si A juga dikasih dosa dan hukuman karena mengajak, ya, walaupun dia tidak melakukan. Tapi dua-duanya dapat hukuman di sini. Dua-duanya dapat dosa dan hukuman. Maka harus digarisbawahi poin ini tentunya. Bagaimana Nabi SAW juga melakukan salah satu dari 3 pondasi, ya. Pada saat beliau tiba di Madinah, beliau ingin membangun negara Islam, beliau membangun negara Islam di atas 3 pondasi. Pondasi pertama adalah membangun masjid sebagai basis, ya, simbol keislaman, tempat muslimin berkumpul satu hari 5 kali waktu sholat wajib. Ya. Ini teman-teman sekalian, dibangun dalam Masjid Kuba, beberapa kemudian lalu dibangun Masjid Nabawi. Yang kedua, Nabi SAW melakukan mu'akhah, persaudaraan bainal muhajirin wal ansar, antara orang-orang muhajir dari Mekah dengan orang ansar di Madinah. Nah ini ditanamkan supaya orang soleh bersahabat sama orang soleh, orang beriman sama orang beriman, orang rajin sama orang rajin gitu. Dan yang ketiga, menulis mu'ahadah, kesepakatan antara muslimin dengan orang-orang Yahudi pada saat itu di Madinah, agar mereka sama-sama bela Madinah, mereka juga, ya, tidak saling mengganggu satu sama yang lain. Tapi di sini ukhuwah persaudaraan yang Nabi SAW jadikan sebagai salah satu dari 3 pondasi dasar negaranya Islam agar tidak lagi rasisme, adalah mempertemukan antara 2 orang beriman yang berkualitas dari sisi ibadah, dari sisi materi, agar mereka saling bersahabat dan saling dukung-mendukung satu sama yang lain. Ya. Kata penulis, kisah Musa AS adalah bukti paling baik tentang hal itu. Ketika ia memohon kepada Tuhannya agar dirinya ditemani oleh saudaranya Harun AS. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Thaha ayat 29-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu, kata Musa AS minta kepada Allah SWT, dari keluargaku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepadamu, dan banyak mengingatmu. At-Tabari berkata, bahwa Musa AS memohon kepada Tuhan. At-Tabari salah satu ulama tafsir, ya. Bahwa Musa AS memohon kepada Tuhannya agar meneguhkan kekuatannya dengan saudaranya, yaitu Nabi Harun. Sesungguhnya yang dimaksud dengan firman Allah, atau dalam firman Allah SWT, teguhkanlah dengannya kekuatanku adalah kuatkanlah pendirianku dan tolonglah aku dengan menyertakannya bersamaku. Maksudnya, karena Harun aku tahu orang saleh, orang yang bisa diandalkan dalam memperjuangkan agamamu ya Allah, jadikan dia sebagai partnerku yang selalu bersama aku, memberikan saran-saran, teman diskusi, bermusyawarah dan seterusnya. As-Sa'di rahimahullah, salah satu ulama tafsir, juga berkata, maka Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar menjadikan saudaranya bersamanya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan manusia yang paling bermanfaat adalah temanmu yang dapat menanamkan benih-benih kebaikan pada dirimu dan engkau dapat berbuat baik padanya. Sesungguhnya dialah sebaik-baik bantuan bagimu untuk sesuatu yang berguna bagimu dan untuk kesempurnaan dirimu. Maka manfaat yang engkau dapatkan darinya pada hakikatnya adalah sama dengan manfaat
yang ia dapatkan darimu, bahkan bisa lebih. Nah, Nabi SAW sempat persaudarakan juga antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Nah, di sini manfaatnya persahabatan luar biasa. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah datang ke rumah Abu Darda lalu menemukan atau melihat sepintas Ummu Darda berantakan, tidak merawat rumahnya, tidak merawat dirinya. Lalu kata Salman, ada apa dengan wahai Ummu Darda? Maksudnya seakan-akan Salman mengatakan, kau kan tahu hukum agama istri harus dandan buat suami dan segala macam. Maka kata Ummu Darda kalimat keluhan. Dia mengatakan, saudaramu Abu Darda sudah tidak butuh lagi dengan aku. Di siang hari dia setiap hari puasa. Waktu itu belum ada larangan puasa setiap hari ya. Nah, karena Nabi SAW membatasi kita puasa maksimal, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Yang puasa sunnah maksudnya. Maka kata Ummu Darda, saudaramu Abu Darda sudah tidak butuh dengan aku, hai Salman. Di pagi hari, setiap hari dia puasa, jadi tidak bisa biologis interaksi sama istrinya. Malam hari sibuk. Dari sholat ba'diyah Isya, setelah selesai, pulang ke rumahnya ganti baju, sholat sampai subuh. Begitu terus setiap hari. Maka kata Salman, di mana suamimu? Karena Ummu Darda keluar di masjid, pergilah. Salman mencari temannya, sahabatnya, lalu kemudian minta izin untuk menginap di rumahnya malam itu. Masuk dalam rumah, setelah saat makan malam, tiba-tiba saja Abu Darda masuk ke dalam kamar, keluar sudah ganti baju, ingin sholat di ruang tamu rumahnya, seperti tradisi dia setiap malam. Maka Salman tanya, ya, mau apa ya Abu Darda? Kata Abu Darda, saya mau sholat. Kata Salman, masuklah dulu, berikan hak istrimu. Maka dia tahu kalau Salman ini lebih alim dari dia. Maka dia pun, ya, Salman Al-Farisi ini radhiyallahu anhu pernah menjadi tokoh-tokoh masyarakat di dalam agama-agama ya, di agama Nasrani, di agama Majusi penyembah api, di Yahudi juga dia begitu menekuni gitu kan. Maka kata Salman, masuklah dulu, berikan hak istrimu. Abu Darda ikut, dia masuk. Itu kurang lebih habis Isya ya, habis ba'diyah Isya. Di awal malam kita jam 11, jam 12 malam, Abu Darda keluar lagi. Kata Salman, kau mau apa? Salman tidak tidur, nunggu dia. Dia bilang, saya mau sholat. Kata Salman, masuklah berikan dulu hak istrimu. Maka Abu Darda masuk karena tidak enak sama suaminya. Sama temannya maksudnya. Pada saat tertinggal sepertiga malam, Abu Darda keluar, kata Salman, sholatlah sekarang sesukamu. Sholatlah malam, subuh ke Masjid Nabawi sama-sama, pulang. Karena Salman masih jadi tamu, maka Abu Darda minta Abu Darda untuk masak buatin sarapan. Dibuatlah sarapan, begitu Abu Darda mengatakan, silahkan hai Salman. Salman bilang, lalu kamu bagaimana? Dia bilang, saya lagi puasa. Kata Salman, saya sebagai tamu wajib kau layani. Kau temanin. Sementara kau sedang puasa sunnah, maka batalkan. Dan dari sini keluar hukum itu ya. Pendapat sebagian ulama, kalau bolehnya seseorang yang puasa sunnah, bukan puasa wajib, dia batalkan. Ya, dengan niat tentunya menyenangkan saudaranya yang sudah menyiapkan makanan buat dia. Yang jelas teman-teman sekalian, setelah sarapan, kata Abu Darda yang terganggu nih, saya akan lapor ini kepada Nabi SAW. Seakan-akan Abu Darda mengatakan, kau sudah ngacoin program saya, hai Salman. Tadi malam sholatku waktunya sudah berkurang, sekarang lagi puasa sunnah batal gitu. Kata Salman, tidak masalah, laporkan kepada Nabi SAW. Tapi ketahuilah, hai Abu Darda, a'tikul ladhi haqqin haqqa. Berikanlah segala sesuatu itu haknya. Maka pergilah Abu Darda bersama Salman menuju ke Nabi SAW. Kemudian pada saat itu Abu Darda mengeluhkan semua perbuatan Salman. Lalu Nabi SAW mengatakan, Salman benar hai Abu Darda. Sesungguhnya Tuhanmu punya hak, badanmu punya hak, keluargamu punya hak, maka berikanlah segala sesuatu haknya. Kita lihat bagaimana seorang teman yang saleh seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang menyadarkan saudaranya Abu Darda dari kekeliruan yang dia lakukan. Seperti itulah. Kata penulis selanjutnya, maka yang wajib dilakukan oleh orang yang berakal adalah berkemauan keras untuk mendapatkan teman-teman pergaulan dari kalangan orang-orang soleh yang aktif. Karena setiap kali dia bersahabat dengan mereka, maka mereka pasti menolongnya dan mereka pasti membangkitkan benih-benih kebaikan pada dirinya. Mereka menggiringnya menuju kedamaian dan menunjukkan kelemahan-kelemahannya demi kebaikan. Jadi teman-teman yang soleh dan soleh pasti begitu. Mereka akan mengajak sahabatnya untuk
menuju kepada kebaikan. Karena dia mau ngejar juga pahala dari temannya. Sedangkan bergaul dengan orang-orang pengangguran, yaitu mereka yang memiliki kemauan lemah, maka tidak patut dilakukan. Dan jangan mengukur pergaulan itu dengan banyak tertawa atau mendatangkan kepentingan-kepentingan tertentu. Karena pergaulan didasari oleh hal tersebut akan sirna, akan mudah sirna dan lenyap. Dan sungguhnya segala pergaulan yang dilandasi karena Allah pasti utuh dan terus akan berlanjut. Sedangkan segala pergaulan yang tidak berlandaskan karena Allah pasti terputus. Maka seyogyanya mereka yang konsisten atau multazim, komitmen dalam menjalankan agama, khususnya di zaman yang penuh dengan kemaksiatan ini, untuk berusaha semaksimal mungkin bergaul dengan orang-orang saleh yang memiliki ilmu pengetahuan, ketakwaan dan kebijaksanaan. Kemudian menjaga hak persaudaraan terhadap mereka dan bukan suatu keharusan bagi seseorang untuk memperbanyak teman pergaulan. Ini penting ya. Jadi bukan keharusan memperbanyak teman pergaulan. Seandainya seseorang hanya memiliki 2 atau 3 orang teman saja, asalkan mereka mempunyai sifat-sifat kejujuran dan kesolehan, maka tidak perlu baginya untuk memperbanyak teman, dan itu sudah lebih dari cukup. Dan yang terpenting adalah hindari pergaulan dengan orang-orang pengangguran atau malas yang tidak memiliki tujuan dan target dalam kehidupan ini, yang hidup bagikan benalu pohon yang tidak mendatangkan sesuatu apapun kecuali kerusakan. Setiap teman yang tidak mendatangkan kebaikan bagi dirinya, maka bergaul dengan seekor anjing adalah lebih baik daripada bergaul dengan orang seperti itu. Pepatah bahasa Arab berkata, bergaullah dengan sebaik-baik manusia di mana saja kau temui mereka. Sebaik-baik teman adalah teman yang baik budi pekertinya. Manusia itu bagikan uang logam yang dapat kamu bedakan antara mana yang terbuat dari perak dan mana yang palsu. Ya. Ini gambaran tentang sebab lemahnya iman yang ke-24. Oleh karena itu teman-teman sekalian, para salafus saleh sangat hati-hati sekali. Bagaimana mereka sangat hati-hati sekali, jangan sampai terjadi mereka berteman sama orang-orang yang buruk. Nah, karena berteman sama orang yang buruk, maka secara otomatis akan membuka pintu-pintu lemahnya iman.